Wisudawati TPQ atau Baterto. Yang pertama, Adila Nisa Ardani, putri Bapak Harmono. Kedua, Adistia Putri Suseno, putri Bapak Gatot Wicaksono. Ketiga, Ahmad Alif Al-Khalifi, putra Bapak Ahmad Sajidin. Keempat, Aisyah, putri Bapak Sigit Eko Prasetyo. Kelima, Alifa Lulu Ayu Nindya, putri Bapak Abdi Mauli. Keenam, Andis Friandi, putra Bapak Sutarjo. Ketujuh, Anindita Keisha Zahro, putri Bapak Samuji. Kedelapan, Akilatus Zahro Aulia, putri Bapak Nurul Akrom. Kesembilan, Areta Gita Rafania, putri Bapak Mirza Gani. 10, Arka Arganta Gilda, putra Bapak Edi Setiawan. 11, Arumdini Rahisa Putri, putri Bapak Slamet Raharjo. 12, Asyifa Urifda, putri Bapak Haji Muhammad Rizkon Almarhum. 13, Aulia Izzatun Nisa, putri Bapak Ismail. 14, Ayesa Gendis Raharjo, putri Bapak Rahatwi Budi. 15, Dinda Nabila Az-Zahra, putri Bapak Sutresno. 16, Dwi Prasetyo, putra Bapak Junaidi. 17, Elanisa Aviolela, putri Bapak Dr. Andes Haji Supriyono. 18, Valia Alana Az-Zahra, putri Bapak Sofiuddin. 19, Fatimah Nur Salsabila, putri Bapak Nurul Komar. 20, Kevin Abid Pranaja, putra Bapak Slamet Fuad. 21, Kevin Abid Prayoga, putra Bapak Slamet Fuad. 22, Muhammad Jindan Al-Fatih, putra Bapak Wildan Tamami. Dan seterusnya. Baik, semuanya sudah siap. Sebelum kalian diwisuda, pertanyaan Horib dijawab, siap menjawab? Ya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum baca basmalah ada berapa? Jelaskan. Wajib di awal surat Al-Fatihah, haram di awal surat Al-Taubah atau Baro'ah, sunnah di setiap awal surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah, jaiz di tengah-tengah surat At-Taubah atau Baro'ah. Jawabannya betul apa salah Pak Ibu? Betul. Mana tepuk tangannya? Berikutnya, lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Lakinna, nanya dibaca panjang atau pendek? Sebabnya apa? Tahu enggak? Dari kata lakin dan anak. Iya, berasal dari kata lakin dan anak. Betul apa salah Pak Ibu? Betul. Mana tepuk tangannya? Pertanyaan ini cukup Bu nggih? Bapak Ibu cekap nggih? Mun cekap 2 mawon nggih? Niki wektale mun tambah awan kula mangke bedhetan kali wungu. Nek Bapak Ibu kirang puas silakan mangke dilanjut di rumah masing-masing. Setelah wisuda silakan Bapak Ibunya tanya kepada anak tentang Horib, Ismam itu apa, Imala itu apa, tapi syaratnya mangke gantian. Kira-kira Bapak Ibu ini siap napa mboten? Bu, siap napa mboten Bu? Nek siap, siap maju Bu, siap melayu. Nah, ini Bapak Ibu satu bukti bahwa putra putri panjenengan sudah bisa membaca Al-Quran dan paham tajwid Horibnya. Mungkin nuwun sewu, mungkin ngumpuli panjenengan, tapi panjenengan tidak usah berkecil hati. Justru itulah kesuksesan panjenengan. Jadi nek putra putri panjenengan malah ngumpuli panjenengan, jenengan tidak usah bersedih. Justru itulah keberhasilan seorang bapak dan seorang ibu
dalam mengantarkan putra putrinya bisa membaca Al-Quran, karena dia tidak bisa membaca kitab-kitab yang tanpa harokat, sehingga nanti bisa manfaat bagi umat, dan itu merupakan jariah panjenengan selaku tiang sepah. Alangkah bahagianya Bapak Ibu manakala putra putrinya berprestasi dan menjadi putra putri yang soleh solehah. Baik anak-anak, kalian berat di wisuda, tapi ingat wisuda bukan berarti wis terus sudah. Wisuda bukan berarti segala-galanya. Kamu sudah bebas, tidak ngaji lagi, tetap nanti dilanjutkan ke jenjang berikutnya, ya. Biar ilmunya semakin dalam, semakin dalam. Insya Allah, ilmunya semakin dalam, semakin tenang, ora gampang diprovokasi. Tapi ilmu cetek, dangkal, gempricik, ya, gampang diprovokasi, ya. Ini zaman ini kan zaman provokasi, ya. Sekarang semuanya ikuti kata-kata saya. Yang megang mic dekatkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani hukman wa imama. Kami santri TPQ At-Taubah Kelurahan Terto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan berjanji dengan sesungguh hati. Satu, rajin sholat 5 waktu. Dua, hormat dan taat kepada bapak, ibu, dan guru. Tiga, senantiasa rajin menuntut ilmu. Empat, menjunjung tinggi nama TPQ. Lima, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Enam, NKRI harga mati. Bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Selanjutnya kepada para ibu yang putra putrinya diwisuda, silakan berkenan untuk naik ke panggung. Diutamakan ibunya, kalau tidak ada ibunya baru bapaknya, atau kalau putranya 2 silakan bapak ibunya naik semuanya.
Sekali lagi kepada para ibu, silakan yang putranya di wisuda berkenan untuk naik ke panggung. Dan kalau anaknya 2, silakan bapak ibunya naik semuanya. Tetap tiba-tiba mau sengkuman, tahun sewu, panggungnya kuat tanpa badan ini. Panggungnya kuat tanpa badan. Kalau tidak kuat berarti sebagian di bawah. Sambil menunggu para ibu naik ke panggung, mari lisan kita hiasi dengan membaca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayo pasukan hitam naik silakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bisa ke kanan, bisa kiri ya. Sallallahu ala Muhammad. Di belakang anaknya masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Di belakang anaknya masing-masing ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Maju sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Maju sedikit, maju sedikit, maju sedikit, maju sedikit, maju sedikit. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, moga-moga kuat nggih panggungnya nggih. Kuat insyaallah. Ini Kuat. untuk panitia pembuatan panggung, jangan dihitung santrinya toh, perhitungkan ibunya. Berarti kalau santri 10 berarti 20, karena ibunya juga naik ke panggung. Baik, bismillah, moga-moga kuat. Baik, anak-anak semuanya siap, gerak. Anak-anak balik kanan, gerak. Anak-anak balik kanan. Balik Ibunya kanan tetap menghadapi ibunya. hadapi ibunya. Kuat. Nuwun sewu, yang di belakang amun terlalu manu Ya. nggih. Duduknya pakai dengkul. Yang di belakang jangan terlalu Pakai dengkul. mundur. Pakai nggih. dengkul, pakai dengkul. Pakai dengkul. Ayo pakai dengkul. Silakan anak-anakku berlutut di depan ibumu. Ya, pakai Semuanya dengkul. saja berlutut di depan ibumu. Pakai dengkul, pakai dengkul. Cium tangan ibumu Pakai dengkul. sekuat-kuatnya. Pegangan, cium tangan ibu. Cium tangan ibumu sekuat-kuatnya. Jangan iman-iman, tangan ibumu tangan-tangan yang mulia anak-anakku. Yang di belakang semuanya berlutut di depan ibumu, cium tangan ibumu sekuat-kuatnya, jangan iman-iman. Saat ini merupakan saat-saat yang sangat tepat kalian untuk merenungkan, wahai anak-anakku. Kosongkan jiwamu, renungkan sedalam-dalamnya. Di depan kamu adalah ibumu, orang yang banyak berjasa terhadap kamu, wahai anak-anakku. Di depan kamu adalah ibumu, orang yang banyak berkorban terhadap kamu, wahai anak-anakku. Dan jika kamu dituntut untuk harus membalas jasa-jasa ibumu, sampai kamu mati pun tidak akan bisa membalas jasa-jasa ibumu, wahai anak-anakku. Camkan, renungkan sedalam-dalamnya. Kenapa? Karena ibumu pernah melahirkan kamu, dan kamu tidak akan pernah melahirkan ibumu. Ini yang harus dicamkan sedalam-dalamnya. Kamu nanti jadi apapun, jadi orang yang berpangkat pejabat, jadi apapun, jadi jenderal, tetap harus hormat dan berbakti kepada ibumu, wahai anak-anakku.
Coba bayangkan sebelum kamu dilahirkan ke dunia yang fana ini, kamu berada di dalam perut ibumu, wahai anak-anakku. Kamu berada di dalam perut ibumu tidak cukup sehari dua hari. Kamu berada dalam perut ibumu tidak cukup seminggu dua minggu. Kamu di dalam perut ibumu tidak cukup sebulan dua bulan, tapi berbulan-bulan kamu berada di dalam perut ibumu, wahai anak-anakku. Bayangkan, kurang lebih 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu. 9 bulan bukan waktu yang singkat, 9 bulan bukan waktu yang pendek, 9 bulan waktu yang sangat panjang, wahai anak-anakku. Kurang lebih 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu. Sisi lain, ibumu harus tetap beraktivitas setiap hari, setiap saat. Ibumu harus tetap mencuci pakaian. Ibumu harus tetap memasak, belanja, pergi ke warung. Sehingga kemanapun ibumu pergi, kamu dibawa kemana-mana. Ibumu ke pasar, kamu dibawa ke pasar. Ibumu pergi keluar kota, kamu dibawa keluar kota. Walhasil kemanapun ibumu pergi, kamu dibawa kemana-mana. Sisi lain, semakin tambah usia kehamilan, semakin besar perut ibumu dan semakin berat beban yang harus ditanggung ibumu, wahai anak-anakku. Bayangkan, perut semakin besar, beban semakin berat, kaki semakin susah untuk melangkah, dan suasananya serba salah tingkah, sumuk, panas, gerah dan sebagainya. Itu yang dirasakan oleh ibumu di saat ibumu hamil mengandung kamu, wahai anak-anakku. Bayangkan, terlebih-lebih di saat detik-detik ibumu melahirkan kamu, ibumu telah berjuang mati-matian. Ibumu telah bertaruh dengan taruhan nyawa, wahai anak-anakku. Nyawa taruhannya di saat ibumu melahirkan kamu. Berapa banyak sang ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan anaknya karena tidak kuat sehingga harus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ada lagi sang ibu yang rela dibelah perutnya, dioperasi demi untuk melahirkan anaknya yang sangat dicintainya. Bayangkan, wahai anak-anakku, setelah kamu dilahirkan ke dunia yang fana ini, ibumu tidak berhenti begitu saja. Tetap ibumu sebagai seorang ibu dengan penuh kasih sayang merawat kamu. Bayangkan tengah malam, di saat orang lain bisa menikmati malam panjang, bisa tidur nyenyak, ibumu selalu lek-lekan jagain kamu, wahai anak-anakku. Satu saat kamu pipis, diganti pempes, pipis lagi, diganti lagi, pipis lagi, dan seterusnya. Setiap malam ibumu jagain kamu, wahai anak-anak. Bayangkan, coba seandainya ibumu termasuk orang yang bengis, orang yang sadis, begitu kamu dilahirkan ke dunia langsung dipetes, masukkan kantong plastik, buang tempat sampah. Naudzubillahi min dzalik. Ibumu sudah terbukti tidak demikian, wahai anak-anakku. Ibumu dengan penuh kasih sayang merawat kamu semenjak kamu masih bayi merah sampai dengan saat ini kamu sudah besar, wahai anak-anakku. Mau dibayar berapa jasa-jasa ibumu? Mau dibayar berapa pengorbanan ibumu terhadap kamu? Yang jelas, berapapun kamu tidak bisa membayarnya dengan lunas, wahai anak-anakku. Sekali lagi, apalagi kamu terkadang mungkin menyakiti hati ibumu. Mungkin kamu pernah membantah perintah ibumu, wahai anak-anakku. Coba kalian ingat-ingat selama ini. Jujur saja, semua itu merupakan perbuatan dosa dan dosa, wahai anak-anakku. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, mintalah maaf kepada ibumu, wahai anak-anakku. Katakan kepada ibumu, ibu, maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan, wahai ibu, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, wahai ibu. Katakan kepada bapakmu, bapak, maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan, wahai bapak, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, wahai bapak. Wahai anak-anakku, kalian harus selalu ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain
wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah sangat tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kamu, dan sebaliknya murka Allah sangat tergantung kepada murka kedua orang tua kamu. Itu artinya, wahai anak-anakku, di saat ibumu ridho terhadap kamu, bapakmu ridho terhadap kamu, tidak marah, tidak jengkel, tidak manggel, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan meridhoi kamu. Tapi sebaliknya, di saat ibumu marah, bapakmu marah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan murka terhadap kamu, wahai anak-anakku. Dan manakala Allah murka terhadap kamu, jangan kamu harapkan apa yang kamu cita-citakan akan berhasil. Berapa banyak orang-orang yang gagal, masa depannya suram, berbagai macam usahanya gagal karena mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalian janganlah demikian, wahai anak-anakku. Jadilah kalian anak-anak yang salih salihah, senantiasa berbakti kepada ibumu, berbakti kepada bapakmu, berbakti kepada kedua orang tua kamu. Wahai para ibu dan bapak, di depan panjenengan putra putri panjenengan telah berhasil sukses melahirkan putra putri panjenengan ke dunia yang fana ini. Yang harus selalu bapak ibu ingat, anak adalah amanat Allah, anak adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dirawat di rumah dengan sebaik-baiknya. Merawat anak tentunya harus dari dua sisi, sisi jasmani dan sisi rohani, wahai para ibu dan bapak. Karena manusia terdiri dari dua sisi, jasmani dan rohani. Silakan jasmaninya dirawat dengan memberikan makanan yang halal, memberikan minuman yang halal, dan jangan lupa rohaninya pun harus dirawat di rumah dengan memberikan ilmu Al-Quran, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ada keseimbangan antara jasmani dan rohaninya. Sebab bapak ibu, manakala tidak seimbang, hanya jasmaninya saja yang diperhatikan, dirawat di rumah, berikan makanan, apalagi makanan yang haram, minuman yang haram, sisi lain rohaninya kosong belombong, maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Dan manakala tidak seimbang, pasti akan jomplang. Naudzubillahi min dzalik. Munculnya anak-anak jalanan, munculnya anak-anak pang, karena berawal dari kedua orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, tidak mau melaksanakan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan putra putri panjenengan semuanya menjadi putra putri yang salih salihah, ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anakku berdiri dan tetap cium tangan ibumu, cium tangan bapakmu sekuat-kuatnya. Mari kita bersama-sama bersolawat salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam. Silakan para ibu bisa kembali ke tempat semula. Ya Rasul, para ibu bisa turun kembali ke tempat semula. Anak-anak ke atas. Ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wallahi anta misbahus suduri ya nabi salamu alaika ya rasul salamu alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya habibi ya Muhammad ya arushal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya nabi salamu alaika ya rasul salamu alaika ya habib salamu alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu yang hadirat, demikian prosesi wisuda anak TPG At-Taubah. Mudah-mudahan semuanya menjadi putra putri yang soleh solihah, ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sesuai dengan rencana 10.30 selesai, dan saya mohon maaf untuk pamit menuju ke Kaliwungu. Walakumingkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengatur acara, monggo. Kan memang Faiz. Matur nuwun, tafadhol Ustaz. Selanjutnya penerimaan hadiah kepada Bapak Insinyur Haji Susianto untuk menyampaikan cindramata tropik bersama syahadah. Bu Faizah, monggo Bu Faizah. Ya Mi. Enggak usah, langsung aja. Langsung satu-satu estafet. Ayo Bu, monggo Bu Faiz, dibantu Pak Aula. Pak Haji silakan, monggo naik Pak Haji. Ya, naik ke atas. Mau dari bawah tapi dari atas nanti gimana? Terima kasih untuk yang pertama dari Marhalatul Mutawasito. Yang pertama Adila Nisa Ardani, yang kedua Adistia Putri Suseno, yang ketiga Ahmad Alif Al-Halifi, yang keempat Aisyah, yang kelima Alifa Lulu Ayunindia, yang keenam Andis Priyadi, yang ketujuh Anindita Kesya Syahro, 8 Akilatus Sahro Aulia, 9 Areta Gita Rafania, 10 Arka Arganta Hilda, 11 Arum Dini Rahisa Putri, 12 Asifa'u Rifda, 13 Aulia Isatun Nisa, 14 Ayesa Gendis Raharjo, 15 Dinda Nabila As-Zahra, 16 Dwi Prasetyo, 17 Elanisa Aveolela, 18 Valia Alana As-Zahra, 19 Fatimah Nur Salsabila, 20 Kevin Abid Pranaja, 21 Kevin Abid Prayoga, 22 M Jindan Al-Fatih, 23 M Alif Abian, 24 Marsa Farastika, 25 Muhammad Faran Rizki, 26
Muhammad Aldrian Rizik. 27 Muhammad Arifan Tosin. 28 Muhammad Fadil Kiram Al-Rosid. 29 Nafisa Putri Aulia. 30 Nijma Ilma Arifah. 31 Nur Hawidin Sodik. 32 Nur Salisa. 33 Omar Burkan Algala. 34 Princess Sofi Ali Nadir. 35 Raisa Soleha Malahati. 36 Raya Aisyah Hoisyara. 37 Silka Atiatul Fatona. 38 Saukina Sarah Nasifa. 39 Tegep Pindo Aska Gasi. Dari 39 santri tingkat Marhalatul Ula ada 3 peringkat terbaik. Terbaik ketiga yaitu Ananda Adistia Putri Suseno. Putra Bapak Gatot Wicaksono S. Peringkat kedua yaitu dari Ananda Fatimah Nur Salsabila, putri dari Ibu Nurul Komariah. Lalu peringkat yang pertama yaitu dari Ananda Akilatus Zahra Aulia, putri dari Bapak Nurul Akram. Itulah peringkat dari Marhalatul Mutawasito. Marhalatul Ula. Yang selanjutnya yaitu tingkat Marhalatul Mutawasito. Yang pertama Sika Diaksa, yang kedua Karina Nova Naisila, yang ketiga Ahmad Septi Riyadi, yang keempat Naufal Isam, yang kelima Nafa Ati Rohmah. Dari tingkat Marhalatul Mutawasito ada 3 terbaik peringkat. Peringkat ketiga diduduki oleh Ananda Karina Nova Naisila, putri dari Bapak Muhtar Abdul Malik. Peringkat kedua dari tingkat Marhalatul Mutawasito diduduki oleh Ananda Septi Riyadi, putra dari Bapak Sutrisno. Serta peringkat pertama dari tingkat Marhalatul Mutawasito yaitu diraih oleh Ananda Nafa Ati Rohmah, putri dari Bapak Abdul Hakim. Turun. Iya, pelan-pelan. Yang nomor 1, yang nomor 2 jangan dulu ya. Nomor 2 jangan. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya terus. Yang nomor 2 maju nanti ya. Silahkan maju untuk difoto, diambil gambarnya. Bu Faiz naik, Bu Faiz, Bu Hidayah, Bu Naila, Bu Ita, sekalian deh, kalian biar agak cepat fotonya. Silakan monggo Bu. Yang kedua silakan maju yang baris kedua. Dirapatkan barisannya, coba dirapatkan barisannya. Iya. Rapat. Terus ke tengah. Ya, kesini. Sini Mas. Yang kedua, maju. Maju yang sudah dikasih, maju. Caranya fotonya ya. Oke. Coba lagi dibelakang mundur gesek. Aja, ya Pak, mundur lagi. Baris nomor 2. Ratakan baris kedua, coba diratakan baris kedua. Yang baris pertama tadi coba naik dulu. Silakan. Ya. Tadi belum duduk, foto duduk. Agak cepat dikit, Mbak. Yang baris pertama silakan. Mundur lagi. Baris kedua dirapikan, mundur sedikit.
Baris pertama duduk di depan, duduk. Ya, duduk semuanya duduk. Yang baris pertama silakan naik. Topi ini mana Badel? Coba. Terus ke sana, ke sana Mbak, ke sana terus. Ayo yang belum duduk. Mepet. Full. Letakkan sini Jas, ini disikap. Jangan kelihatan. Ajonut ya di dada. Sadahnya di dada, pialanya diletakkan. Duduk dengan manis. Iya. Siap. Yang belakang siap. Yang paling belakang boleh diangkat pialanya, boleh diangkat yang paling belakang. Iya, kita foto ya, yang paling belakang. Sadahnya di dada. Sudah Pak, silakan Ustazah sih bisa memberikan di belakang anak boleh, di samping boleh. Siap Pak Sirajudin ngadep. Ya, Ustazah di belakang, Pak Haji monggo Pak Haji di belakang anak Pak Haji silakan. Pak Sirajudin naik. Bu, naik Bu. Bu Ita, Bu Faiz, naik belakang di belakang anak. Silakan. Ayo Bu Rima. Pak Sirajudin naik Pak Sin. Di belakang anak. Di belakang anak-anak berdiri. Sudah? Ya. Siap. Depan 14, tengah 15, belakang 15 ya. Sudah siap belum? Iya. Yang tengah berdirinya pakai dengkul ya, pakai dengkul jadi kelihatan, pakai dengkul ya, pakai dengkul ya. Yang belakang berdiri lepas, yang tengah pakai dengkul, yang depan duduk. Siap. 1 2 siap. Alah ora katok. Pak Suri naik. Ya naik, Pak Suri naik. Wah. Senyum. Ya senyumnya ditahan senyumnya. Ya. Ganteng kabeh. Santriwane cantik kabeh. Senyum. Senyumnya ditahan. Kayak bebasnya pakai metal. Lempar topinya di aba-aba. Siap. Ayo, hitungan ke 0 dilempar. 3 2 1 0 lempar. Sing kono ora lempar, sing kono. Oke, semuanya perhatian. Satu lagi. Ya, fokus konsentrasi.
Pak Ustadz Zuri atas, Pak Ustadz Zuri biar ada gambarnya. Ya. Satu, dua, tiga, yeay. Oke, ya, udah. Berdiri kembali ke tempat. Ya, pelan-pelan. Ya. Boleh lewat timur, boleh lewat sana, boleh. Boleh lewat timur, boleh. Lihat bawah, Nduk, lihat bawah. Ya.